Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mata kuliah analisis struktur 1. Dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas tiga hal. Yang pertama itu statika, jenis beban, dan balok Gerber. Dan pada video kali ini kita akan mencoba membahas statika. Dikarenakan statika ini merupakan dasar dari penyelesaian soal-soal analisis struktur 1. Sebelum kita masuk ke dalam dasar-dasar dari statika, kita coba mempelajari dulu apa itu definisi dari mekanika. Mekanika itu merupakan cara atau sifat suatu benda jika dikenai gaya luar atau external force, dan juga ada beberapa cabang ilmu mekanika yang akan kita pelajari di jurusan teknik sipil, yakni ada mekanika fluida, mekanika benda kaku, dan mekanika deformasi. Dan pada analisis struktur 1 ini, kita akan mencoba mempelajari poin kedua, yakni mekanika benda kaku, dikarenakan struktur yang akan kita rancang di bidang teknik sipil ini adalah struktur yang statis, yakni adalah struktur yang kaku. Dalam penyelesaian soal-soal analisis struktur, kita akan menggunakan 3 hukum Newton yang udah kalian pelajari di SMA. Yakni ada hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0, ada hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, dan ada hukum Newton ketiga, yakni F aksi sama dengan min F reaksi. Pada penyelesaian soal analisis struktur, sebenarnya itu yang kita pakai adalah hukum Newton pertama dan hukum Newton ketiga. Dikarenakan seperti yang saya bilang tadi, untuk penyelesaian soal-soal analisis struktur, kita itu menggunakan mekanika benda kaku, yang dimana kita harus mempertahankan struktur itu statis dan kaku. Dan untuk definisi hukum Newton kedua juga, itu resultan dari gaya itu harus senilai dengan atau proporsional dengan massa dikalikan dengan percepatan, yang dimana percepatan ini sangat berkontradiksi dengan dengan prinsip dari benda kaku itu sendiri. Kita akan menemui hukum Newton 2 ini di mata kuliah dinamika struktur dan rekayasa gempa. Sebelum kita masuk ke dalam pemahaman dasar dari analisis struktur, kita bisa memahami dulu prinsip vektor gaya. Jika suatu gaya diberikan secara diagonal, maka kita bisa memproyeksikan dua buah gaya lagi, yakni searah dengan sumbu Y dan searah dengan sumbu X, yang mana sumbu Y itu atau Fy itu bisa kita rumuskan sebagai F dikalikan dengan sinus theta. Dan untuk sumbu X itu kita bisa rumuskan sebagai F dikalikan dengan kosinus theta. Jadi ketika teman-teman sering menemukan atau menemukan gaya yang diberikan secara diagonal, itu teman-teman wajib memproyeksikannya dua buah gaya lagi, yakni searah sumbu Y dan sumbu X. Di sini I ini merupakan vektor satuan ya, satuan vektor. Jadi kalau teman-teman mau membuat ini X, boleh juga. Begitu pula dengan vektor satuan arah J ini. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya sebuah balok diberikan gaya yang diagonal sebesar F, maka kita wajib memproyeksikannya menjadi dua buah gaya lagi, yaitu gaya F searah dengan sumbu Y atau Fy, dan gaya F searah dengan sumbu X atau Fx, yang dimana nilai dari Fy dan Fx ini adalah ini, yaitu Fy sama dengan F dikalikan sinus alfa, dan Fx yaitu F dikalikan dengan kosinus alfa. Untuk perjanjian tanda, kita akan sepakati 3 buah ini untuk perjanjian tanda yang positif. Yang pertama itu, jika momen yang diberikan pada suatu struktur itu searah dengan jarum jam, maka momen yang dihasilkan adalah momen yang positif. Dan jika vektor gaya yang diberikan itu
ke arah atas, maka vektor gaya yang dihasilkan adalah vektor gaya yang positif. Begitu juga yang ke arah kanan. Jika vektor gaya yang diberikan ke arah kanan, maka nilai dari vektor gaya tersebut adalah nilai yang positif. Begitu pula untuk perjanjian tanda yang negatif, tetapi ini berlawanan dari arah-arah dari perjanjian tanda yang positif. Contohnya, jika momen yang diberikan itu pada struktur adalah berlawanan arah dari jarum jam, maka nilai dari momen tersebut akan bernilai negatif. Jika vektor gaya yang diberikan ke arah bawah, maka nilai dari vektor gaya tersebut akan negatif. Dan jika vektor gaya yang diberikan ke arah kiri, maka nilai dari vektor gaya tersebut akan bernilai negatif juga. Ini kiri ya, bukan kanan. Contohnya seperti ini. Jika sebuah buah balok ditarik dengan dua buah gaya, F1 dan F2 sebesar 2 dan 3 Newton, maka kita bisa melihat saja gaya ini searah atau berlawanan. Jika gaya ini searah atau ke arah kanan atau ke arah kiri, maka kita bisa menambahkan gaya-gaya tersebut untuk menghitung resultannya. Jadi untuk menghitung resultan dari balok ini, kita bisa menambahkan gaya tersebut. Ya ini R sama dengan 2 tambah 3, maka nilai dari resultannya itu adalah 5 Newton. Untuk nilai dari resultan ini positif, maka arah pergerakan dari balok ini akan menuju ke arah kanan. Dan untuk contoh kedua, misalnya sebuah balok ditarik oleh 3 gaya yang berlawanan. Untuk yang ke arah kanan itu memiliki 2 gaya sebesar 5 dan 6 satuan, dan ke arah kiri sebesar 3 satuan. Maka untuk perhitungan resultan kita bisa melihat dari arah gaya yang bekerja pada balok ini. Contohnya seperti ini. Di sini yang ke arah kanan itu ada gaya sebesar 5 dan 6 satuan. Maka kita bisa menambahkan dua buah vektor gaya ini dulu. Kemudian kita kurangkan dengan 3. Kenapa kita kurangkan? Karena arah vektor gaya ini ke arah kiri, dan dua buah vektor gaya ini ke arah kanan. Jadi mereka berlawanan ya. Jadi kalau berlawanan, maka kita bisa menambahkan dua vektor gaya ini dan kita kurangkan dengan vektor gaya yang berlawanan dari dua vektor gaya ini. Seperti itu. Dan hasilnya akan bernilai 8. Dan nilai resultan ini bernilai 8 positif, jadi arah dari pergerakan balok ini akan bergerak ke arah kanan. Seperti itu. Dan dalam perhitungan struktur kita akan berteman erat ya dengan penentuan momen, dengan penentuan momen. Dalam penentuan momen ini kita harus memenuhi syarat. Syaratnya itu gaya yang diberikan tuh harus tegak lurus dengan jarak. Gaya yang diberikan tuh harus tegak lurus dengan jarak. Misal seperti ini. Misalnya ada sebuah gagang pintu dengan poros di engsel, ini porosnya, diberikan gaya sehingga gagang pintu ini berputar. Maka ini dapat disebut sebagai momen dikarenakan gaya yang diberikan itu tegak lurus dengan jarak. Begitu juga dengan struktur sederhana ini, dengan batang sederhana ini. Jika diberikan sebuah gaya sebesar F, kita asumsikan ini sebagai poros ya. Ini sebagai poros. Ini kita asumsikan sebagai poros. Dengan jarak kita asumsikan setengah dari L. Maka nilai momennya itu adalah F dikalikan setengah L. Seperti itu. Begitu juga untuk gelagar yang vertikal ini. Jika kita asumsikan jarak dari gaya yang diberikan ke poros ini, ke poros atau tumpuan, itu sebesar setengah L, maka nilai momen yang dihasilkan itu adalah F dikalikan setengah L juga. Kenapa setengah L? Karena tadi kita asumsikan jarak dari gaya ini diberikan ke poros
ke poros ini ataupun poros ini itu setengah L. Maka kita kalikan dengan setengah L. Karena rumus dasar dari momen itu adalah kan M sama dengan F dikalikan dengan L yang tegak lurus. Seperti itu. Untuk contoh soalnya itu kita dapat melihat sebuah gagang pintu yang diberikan gaya sehingga gagang pintu itu berputar. Yang pertama itu kita bisa menentukan dulu rumus momen. Kita tahu kalau rumus momen itu adalah momen sama dengan gaya dikalikan dengan jarak yang tegak lurus. Kemudian kita bisa melihat momen ini bernilai positif atau negatif dengan cara kita bisa menarik garis yang melengkung ke arah poros, yang dimana porosnya itu adalah titik nol atau sendi atau engsel di pintu yang menumpu gagang ini sehingga gagang ini berputar. Terus kita bisa melihat lengkung dari panah ini searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dalam hal ini kita bisa melihat panah yang diberikan itu searah dengan jarum jam. Maka nilai dari momennya itu akan bernilai positif. Seperti itu. Kemudian untuk perhitungan kesetimbangan benda tegar, di sini kita dapat menghitung kesetimbangan benda tegar jika suatu batang atau suatu struktur itu diketahui nilai momen dan nilai gaya dengan jumlah tertentu. Misalnya seperti ini. Misalnya di sumbu X. Di sumbu X itu bekerja dua buah gaya luar sebesar Fx, sebesar gaya X, dan sebesar momen X. Maka untuk penyelesaian suatu struktur yang diberikan dua buah gaya eksternal, kita bisa menggunakan dua prinsip kesetimbangan, yakni sigma momen X sama dengan 0 dan sigma gaya X sama dengan 0. Begitu juga untuk sumbu Y dan sumbu X, kita dapat menyelesaikan dengan dua prinsip kesetimbangan, yakni sigma momen sama dengan 0 dan sigma gaya sama dengan 0. Contohnya di sini kita bisa melihat di sumbu X, kita anggap ini sebagai batang ya atau struktur. Di sumbu X itu bekerja dua buah gaya momen dan gaya. Maka kita bisa membuat sigma momen X sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka di sini cuma ada momen X ya. Jadi yang momen X ya. Jadi kita bisa buat momen X sama dengan 0. Kemudian kita lihat, ini arahnya searah atau berlawanan arah jarum jam. Di sini arah dari perputaran itu dia berlawanan arah dari jarum jam ya. Ini arah perputaran di berlawanan arah jarum jam. Maka nilai dari momen itu akan bernilai negatif. Kemudian untuk sigma Fx-nya, untuk sigma gaya di sumbu X. Sigma gaya di sumbu X itu kita bisa melihat arah dari nilai F itu sendiri. Ini mengarah ke kanan ya. Maka kita bisa membuat gaya ini sebagai gaya yang positif. Seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan materi kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.